Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, jika kita ditanya soal surat yang kita hafal di luar kepala, pasti sebagian besar kita akan menjawab surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah begitu populer di kalangan Islam. Surat yang berjumlah 7 ayat ini menjadi bacaan wajib ketika sholat, sekaligus punya segudang keutamaan. Efek surat ini tak hanya berlaku bagi manusia, tetapi iblis juga ikut merasakannya. Kalau manusia banyak mendapat manfaat dari surat Al-Fatihah, lain lagi dengan iblis yang merasakan hal sebaliknya, bahkan dibuatnya sekarat. Lantas ada apa sebenarnya di balik surat Al-Fatihah yang mampu membuat iblis tak berdaya? Tonton dan simak video ini sampai akhir. Bicara soal surat Al-Fatihah, tentu tak akan lengkap jika kita tak membahas keistimewaannya. Makanya sebagai surat pembuka dalam Al-Quran, Al-Fatihah juga dikenal dengan sebutan sebagai Ashabul Matsani, atau 7 ayat yang diulang-ulang. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan sungguh, kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, dan Al-Quran yang agung." Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 87. Coba hitung, ada berapa kali kita membaca surat Al-Fatihah dalam sehari? Sekurang-kurangnya 17 kali kita membacanya sepanjang hari, di setiap rakaat sholat. Perlu kita ingat juga, bahwa surat Al-Fatihah juga dijuluki sebagai Ummul Quran, atau Ummul Kitab, yang diartikan sebagai induk dari Al-Quran. Maka tak heran jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa surat Al-Fatihah adalah surat paling utama di antara surat lainnya di dalam Al-Quran. Tidak berhenti di situ, surat Al-Fatihah juga menjadi istimewa karena diturunkan langsung dari Ars kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berimanlah kamu kepada Taurat, Zabur, Injil, dan apa saja yang dibawa oleh para nabi dari Tuhan mereka. Al-Quran dan segala keterangan yang tercantum di dalamnya akan memberi kelapangan kepadamu." Sesungguhnya Al-Quran itu pemberi syafaat, sesuatu yang tidak pandai berbicara tetapi membawa kebenaran. Sedangkan surat Al-Fatihah diberikan kepadaku langsung dari Arsi, hadis riwayat Al-Hakim. Selain istimewa, surat ini ajaib. Bagaimana tidak, surat ini dikenal bisa menyembuhkan penyakit. Hal ini telah dibuktikan sendiri oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Suatu ketika, di Mekah ada yang pernah merasakan sakit dan tidak menemukan obat. Dan kemudian mengobati dirinya dengan bacaan Al-Fatihah. Pengalamannya pun dibagikan ke banyak orang, yang membuat orang-orang sakit yang mengamalkannya sembuh dengan waktu singkat. Inilah kekuatan yang terdapat dalam surat Al-Fatihah. Gak tanggung-tanggung, bahkan sampai diabadikan dalam sebuah hadis. Abdul Malik bin Umair berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dalam Al-Fatihah, terdapat obat untuk segala penyakit." Kisah nyata keajaiban surat Al-Fatihah juga pernah dialami oleh para sahabat Rasulullah. Kisah ini diabadikan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Saat itu para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melakukan perjalanan. Di tengah jalan, mereka berhenti di sebuah kampung untuk beristirahat. Sahabat meminta warga kampung itu menyambut mereka. Sayangnya tak ada yang menyambut, karena kepala kampung tempat tersebut digigit binatang beracun. Segala obat sudah dicoba, tapi tak ada satupun yang bisa menyembuhkan. Hingga akhirnya para sahabat diminta tolong. Sahabat pun menemui kepala kampung dan membaca surat Al-Fatihah.
kemudian meniupkannya dengan sedikit ludah. Kepala kampung tersebut sembuh dan kembali seperti semula. Pengalaman ini pun diceritakan oleh sahabat kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bagaimanakah kamu bisa tahu bahwa Al-Fatihah bisa digunakan untuk meruqyah? Kalian telah melakukan hal yang benar." Bahkan tak heran kalau surat ini juga dikenal dengan sebutan Asy-Syifa, yang diartikan sebagai penyembuh atau penawar. Jangan lupakan juga bahwa surat Al-Fatihah ketika dibaca bersama dengan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, untuk memberikan benteng penjagaan bagi yang mengamalkannya. Dalam hal ini, dari Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surat An-Nas masing-masing sebanyak 7 kali, setelah imam salam sholat Jumat, sebelum melipat kakinya, Allah akan mengampuni dosanya yang lalu dan sekarang, dan diberi pahala sebanyak orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya." Surat Al-Fatihah yang kita kenal dengan segala keistimewaan dan keajaibannya saat ini, ternyata sejak diturunkannya surat Al-Fatihah telah menimbulkan perbedaan dan membuat gempar kalangan iblis dan setan. Sejak awal, pro dan kontra perihal turunnya surat Al-Fatihah sudah ada. Surat yang dikenal sebagai Al-Quranul Azim ini diyakini diturunkan di Mekah, makanya disebut sebagai surat Makkiyah. Begitulah pernyataan dari Ibnu Abbas dan Qatadah. Namun lain lagi dengan Abu Hurairah, Mujahid, Atta Ibnu Yasar, dan As-Suhri yang mengatakan bahwa surat Al-Fatihah diturunkan di Madinah atau tergolong dalam surat Madaniyah. Ada juga yang berpendapat bahwa surat Al-Fatihah diturunkan 2 kali di Mekah dan Madinah. Di antara perbedaan pendapat tersebut, Ibnu Katsir ad-Dimashqi mengatakan bahwa pendapat yang mendekati kebenaran adalah surat Al-Fatihah diturunkan di Mekah. Sementara pendapat yang mengatakan bahwa surat Al-Fatihah tidak diturunkan kecuali di Madinah, tidak diragukan lagi, itu sebuah kesalahan. Perbedaan pendapat ini juga dapat dibuktikan dengan melihat keterkaitan antara perintah sholat dan Al-Fatihah. Diturunkan perintah sholat adalah di Mekah. Berdasarkan yang tertulis dalam tafsir Ibnu Katsir, pada malam Isra Miraj, tepatnya 1,5 tahun sebelum hijrah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan sholat 5 waktu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian secara berangsur, Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya, serta hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Kita tahu bersama, kalau Al-Fatihah adalah bagian dari sholat yang tak bisa dipisahkan. Al-Fatihah menjadi bacaan wajib dalam sholat. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak hanya menimbulkan perbedaan pendapat, surat Al-Fatihah juga membuat iblis sekarat. Dalam sebuah kitab diceritakan bahwa sejak surat Al-Fatihah turun, iblis terbaring lemah tak berdaya. Sakitnya iblis saat itu diibaratkan seperti seorang yang sakit gigi. Bisa dibayangkan bagaimana tersiksanya iblis, mau melakukan apapun tak enak. Mendengar sang raja kejahatan sakit, anak buah iblis yaitu para setan sampai datang untuk melihat pemimpin setan itu. Tentu setan penasaran, kenapa iblis yang kuat dan tak kenal lelah bisa jatuh sakit. Melihat para setan yang menjenguk dengan penasaran, kemudian iblis pun berkata, "Kalian tidak usah menjenguk saya dan membawa obat. Saya ini bukan sakit fisik, tapi saya sakit karena turun sebuah surat, yang ketika surat-surat itu dibacakan, pasti manusia akan selamat dari neraka. Padahal misi terbesar kita adalah, semua manusia masuk neraka, dan sekarang mereka punya tamengnya." Pantas saja beberapa ulama mengatakan, jika membaca surat Al-Fatihah sambil dijiwai, akan membuat kita terlindung dari godaan setan. Sejak diciptakannya Nabi Adam alaihi salam,
Iblis sudah berjanji untuk membuat manusia menjadi sesat, sehingga berakhir di neraka bersama-sama. Iblis dan pasukannya bersedih, karena dengan turunnya Al-Fatihah bisa dijadikan perisai, sekaligus menggagalkan rencana jahat iblis. Namun iblis tidak gampangnya dengan menyerah, mereka pun mulai mencari strategi baru, agar rencana untuk menyesatkan umat manusia terus berlanjut. Iblis berkata kepada bala tentaranya, "Kita buat manusia lupa, sehingga mereka tidak membacanya lagi. Ketika mereka membacanya lagi kita pasti kalah." Besarnya pengaruh surat Al-Fatihah terhadap iblis, tentu tidak bisa dielakkan lagi. Karena dari isi surat tersebut terdapat tauhid keimanan, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang taat, dan ganjaran bagi golongan yang kafir. Surat Al-Fatihah memang hanya 7 ayat, tetapi surat tersebut mampu membuat orang terkejut jika tahu rahasia di balik surat Al-Fatihah. Bahkan iblis saja takut karena hadirnya surat Al-Fatihah. Oleh karena itu sahabat Islam, kita harus terus mengamalkannya, agar kita selalu membuat iblis dan bala pasukannya ketakutan. Wallahu a'lam bishawab.